Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Saya Pak Kiai. Apa kabar? Mari. Ini membahas surat ini Pak. Iya. Surat dari mana? Ini dari dari Welis. Prahara. Parah apa? Prahara. Prahara ya. Nama orang itu dan apa ya? Iya. Dari BTP Malawa, Kelurahan Malawa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Oh ya, Malusetasi ya. Apa pertanyaannya dan apa? Pertanyaannya begini Pak. Di lingkungan kami ada dua pendapat yang berbeda. Masalahnya begini. Tanaman yang tumbuh di sekitar kuburan. Iya. Apakah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis menerangkan hal tersebut? Apa boleh dimakan atau tidak? Iya. Itu pertanyaan pertama. Iya, itu pertanyaan pertama. Ya? Iya, bagaimana? Asal usul orang menanam suatu tanaman di kuburan. Iya. Itu kita bertolak dari hadis Sahih Bukhari. Iya. Ya. Yang berbunyi marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma yu'azibani amma ahaduhuma yamshi bin namimah wa ammal akhar la yastanzihu min baulihi. Artinya Pak Kiai. Nabi pernah lalu di kuburan. Iya. Tiba-tiba Nabi berhenti. Iya. Ditanya ada apa? Nabi bilang ini yang satu ini diazab. Dua orang dalam kubur ini sedang diazab. Iya. Yang satu ini diazab karena di dunia paling senang cerita jelek orang. Oh iya, kejelekan orang. Dia senang ceritakan. Iya. Nah, ini yang kedua kata Nabi, dia bila kencing dia tidak cuci. Oh iya, tidak cebok ya. Iya. Inilah kedua-duanya sedang diazab. Nah, tiba-tiba fa'akhaza jaridatan rutbatan fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabisa. Artinya bagaimana Pak? Artinya Nabi lalu mengambil daun daripada korma. Oh iya. Daun korma diambil oleh Nabi, dipotong, kemudian dia belah dua. Nah, kemudian belahan ini satu ditanam di kuburan yang satu, kedua ditanam di kuburan yang kedua. Yang kencing tidak cuci. Iya. Nah, para sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa kau buat begitu? Nabi jawab, mudah-mudahan diringankan Allah azab keduanya ini selama daun korma ini basah. Nah, itulah. Nah, sekarang orang berpikir, kalau daun korma ini cepat akan kering, tentu kembali mereka diazab keras, tidak dikurangi. Tentu. Lebih bagus ditanam pohon cempaka. Oh, itu asalnya ya? Dari situ asalnya. Pikir dari pohon cempaka tidak berbuah, lebih baik ditanam kelapa. Oh iya. Supaya kelapa lebih lama, tentu akan berair terus uratnya. Iya. Itu asal usulnya. Oh, pertanyaan ini timbul, apa ini benar? Iya, apa ini benar? Ya, jawabnya tidak benar. Oh. Kenapa? Bukanlah bahasanya pohon daripada daun daripada korma tadi yang membuat diringankan mereka dari azab. Iya. Tetapi adalah doa Nabi yang mengatakan dalam hadis ini la'allahu yukhaffafu anhuma. Nah, artinya mudah-mudahan Allah meringankan azabnya selama pohon ini basah. Jadi doa yang meringankan azabnya orang dalam kubur. Iya. Bukan pohon basah. Pohon basah itu hanya batas waktu. Iya. Nah, biar sekarang ditanam pohon yang akan basah terus-terus, tapi doa tidak ada, dan tidak kena mengena dan apa? Iya. Begitulah pada dasarnya masalah kenapa ada tanaman di kuburan. Betul. Iya, untuk mendingin-dinginkan mayat dalam kubur. Iya. Tadinya hanya pohon korma. Iya.
ada daun korma, kelapa korma, diganti dengan cempaka. Akhirnya diganti lagi dengan tanaman yang bisa menghasilkan. Ini tidak benar paham semacam itu, dan apa? Nah, itu sudah banyak saya lihat begitu itu. Iya, dan apa? Yang kedua lagi pakai di komplek BTP. Ya, boleh dikata hampir semua rumah punya parabola. Yang ingin saya tanyakan, apakah seorang haji yang memutar alias nonton film porno tidak mengurangi haji mabrurnya? Itukah sudah termasuk zina mata? Begini, dan apa ya? Bagaimana? Bukan hanya haji, semua orang yang beragama Islam diperintahkan di dalam Al-Quran, firman Allah pada surah An-Nur, wal yaghdudna min absarihinna, terhadap wanita, wal yaghuddu min absarihim, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Ayat ini sudah memperingatkan kepada kita supaya memelihara mata kita dari melihat sesuatu yang menimbulkan gairah seksual. Karena pengendalian seksual ini, dan dengan ibadah puasa, dan yang kedua melihat perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gairah itu harus dilawan, dihindarkan. Dan yang ketiganya membaca buku-buku yang menaikkan gairah seksual atau majalah, itu pun harus ditinggalkan. Itu gambaran dari orang mukmin yang akan mencapai puasanya kepada takwa. Begitu, dan Abah. Ketiga lagi pakai. Apalagi, dan Abah? Apakah kepiting bisa dikategorikan haram? Sedangkan dia bisa bertahan di darat. Apalagi dia punya darah. Punya apa? Apalagi dia tidak punya darah. Sama dengan ikan. Tolong jelaskan. Ini, dan Abah ya. Kini sudah kita bahas dulu bahwa memang ada kita ketemukan dalam kitab anak-anak SMP tentang buku agamanya haram memakan kepiting. Dan itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Kepiting itu binatang laut, binatang air. Nah, binatang yang hidup dalam air halal dimakan. Nah, itu jadi jelas dibuktikan kepiting binatang air. Satu, dia pakai isang. Nah, kedua, memang tidak berdarah. Itu ikan kan tidak berdarah, kalau ada darahnya sedikit sekali, dan apa ya? Nah, itu pertanda binatang air dan dia pakai isang. Maka dengan demikian, cuma dari segi bertahan, dia lebih lama bisa bertahan di darat dibanding dengan ikan. Kalau ikan itu tidak bisa lama tahan di darat, dia mati. Betul. Tapi kalau kepiting ini disimpan terus di darat, mati dia, dan apa? Mati. Nah, itu karena itu kepiting halal. Halal dimakan. Selesai pakai. Dan apa? Itulah saudara Welis apa? Perihara atau apa? Prahara. Ini lagi pakai. Pernah kami melihat orang memindahkan kuburan. Yang dipindahkan hanya batu kuburannya saja, yakni batu nisannya saja. Ia tidak menggali kuburan tersebut, kemudian memindahkan tulang mayat yang ada di dalamnya. Pertanyaan, apakah memang demikian cara memindahkan kuburan menurut ajaran Islam? Mohon penjelasan Pak Kiai. Begini, dan apa? Bagaimana? Mayat yang sudah tertanam itu haram dipindahkan kuburannya. Kecuali ada kecuali, dan apa kecualinya? Bila mereka itu ditanam atau kuburannya akan dibawa banjir karena dia dikuburkan di pinggir sungai. Nah, tanahnya nampaknya runtuh. Nah, mayat ini nanti lama kelamaan bisa hanyut.
Oh, itu boleh dipindahkan. Iya. Ya. Dan yang kedua, dia dikubur di tanah milik orang. Iya. Yang punya tidak rela. Kuburan itu boleh dibongkar, mayitnya dipindahkan. Iya. Atau karena penggunaan proyek seperti di zaman Khalifah Umar. Iya. Ada kubur yang kena proyek. Iya. Nah, maka kuburan itu digali, mayitnya dipindahkan, dibolehkan. Nah, di negeri kita di Ujung Pandang sudah 3 kuburan dibongkar. Iya, yang pertama Pasar Sentral sekarang kuburan Cina. Iya. Kemudian tempat stamflat mobil di Panaikang itu kuburan Belanda. Oh, iya. Dan yang ketiga, kantor gubernur sekarang juga adalah kuburan Cina dibongkar. Iya. Karena keperluan untuk negara. Iya. Nah, pemindahan mayit bukan batu nisannya dan apa? Iya, apanya? Semuanya tulang belulang yang ada di dalam kubur dipindahkan. Oh, itu namanya pemindahan. Iya. Kalau bagaimana kalau sekiranya sudah tidak ada lagi tulang belulang? Sekarang kita gali ternyata semua tanah saja lagi. Nggak usah. Apa yang mau dipindahkan? Iya. Karena tulang belulang tidak ada. Nah, itu apa batu nisannya saja? Ya, apa gunanya yang disuruh pindahkan bukan batu nisan. Iya. Mayit yang ada di dalam kubur. Iya. Bukan batu nisan yang ada di atas kubur. Iya. Nah, itu dan apa soal pemindahan. Iya. Lalu pakai habis nih? Iya. Apalagi pertanyaannya? Habis nih? Oh, habis. Iya, masalah bongkar kubur sudah ya. Nah, begitu dan apa? Oh ya deh. Ini lagi dan apa? Apalagi? Nah, ini. Iya. Ini ceritanya pakai. Nah, begini. Apa itu? Nah, ini. Ini banyak ininya. Puasa. Yang bagaimanakah yang akan mampu membuahkan kebahagiaan bagi yang melaksanakannya? Bagaimana? Nah, sekarang begini dan apa? Iya. Kalau kita baca firman Tuhan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Oh iya. Bila orang berpuasa sampai ke derajat takwa, itulah puasa yang dapat membawa kebahagiaan. Iya. Tapi kalau puasa tidak mencapai derajat takwa, puasa itu tidak membawa kebahagiaan dan Iya. Itu yang disentil Nabi dalam satu hadis, kam min shaimin laisa min shaumi ilal ju' wal atash. Iya. Banyak orang berpuasa tidak ada yang didapat dari ibadah puasanya kecuali haus dan lapar. Iya. Nah, sekarang kita puasa yang macam apa yang mendapat haus dan lapar? Puasa yang macam apa yang dapat mencapai kebahagiaan? Nah, jawabnya dan apa? Gini, apa itu takwa? Yeah. Nah, kita buka takwa al-imtisalu awamirihi wa ijtinabun nawahihi. Artinya? Ya, takwa dalam misalah puasa ini adalah mematuhi semua perintah-perintah yang terkait dengan ibadah puasa dan meninggalkan semua larangan-larangan yang terkait dengan ibadah puasa. Iya. Itulah puasa yang akan membawa kebahagiaan karena dia mencapai takwa. Kalau begitu dan apa harus dicari berapa macam perintah terkait dengan puasa. Iya. Berapa macam larangan terkait dengan ibadah puasa. Oh iya. Nah, saya sudah mencoba membuka kitab. Mulai dari Al-Um oleh Imam Syafi'i, Al-Muwatta oleh Imam Maliki, Fathur Rabbani oleh Ahmad bin Hanbali, Nailul Autar oleh Imam Syaukani, Zadul Ma'ad oleh Ibnul Qayyim, Subulus Salam oleh San'ani, Fiqh Sunnah oleh Said Sabiq. Saya menemukan dan apa? 15 macam perintah, 15 macam perintah, 18 macam larangan. Iya. Bila ini semuanya ditaati sesuai dengan kalimat takwa tadi, itulah puasa sampai ke derajat takwa. Dan puasa semacam itulah yang membawa kebahagiaan bagi yang menjalankan ibadah puasa. Iya. Nah, itu dan apa? 15 itu perintah. Nah, perintah ini dibagi 3. Iya. Kategori mutlak, kategori peningkatan mutu, dan afdal. Iya. Larangan juga begitu. Kategori mutlak. Iya.
kategori peningkatan mutu dan afdal. Kalau yang mutlak dilanggar, puasa batal. Iya. Nah, kalau yang meningkatkan mutu, puasa perintahnya tidak dijalankan, larangannya dilanggar, puasa tidak bermutu. Nah, puasa tidak bermutu itu yang dimaksud dalam hadis, banyak orang puasa tidak ada yang didapat kecuali haus dan lapar. Karena puasanya tidak bermutu. Nah, sama dengan hasil industri dan kalau industri menghasilkan suatu produk dan produksinya tidak bermutu, tentu tidak laku. Tentu. Nah, begitu pula lah ibadah puasa. Yang orang menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larang, puasa semacam ini sampai ke derajat takwa. Nah, itu dan Yang larangan lagi? Yang perintah? Yang perintahnya 15. Larangannya 18. Iya. Dijelaskan? Terserah sama dan Bagaimana barangkali lebih baik dijelaskan Pak Kiai? Lebih dijelaskan. Dalam perintah itu ada satu perintah yang mutlak dan ialah niat. Kalau tidak berniat, puasa tidak sah. Niat itu perlu. Satu dan yang keduanya itu merupakan perintah, makan sahur. Jadi orang harus melaksanakan makan sahur, kan ini perintah. Coba dan kalau ABRI itu diperintah bagaimana? Komandan bilang, siap. Kamu berangkat. Apa jawabnya? Tentu siap. Jawabnya siap. Kalau orang Islam diperintah, apa jawabnya dan Sami'na wa ata'na. Itu. Jadi 18 perintah ini dijalankan dengan kalimat sami'na wa ata'na, itu puasanya sampai ke derajat takwa. Larangan-larangan yang dilarang terkait dengan ibadah puasa, jawabnya sami'na wa asaina. Tidak jadi itu puasanya takwa kalau sami'na wa asaina. Harus sami'na wa ata'na. Jadi kalau dilarang ya tinggalkan. Baru puasa itu sampai ke derajat takwa dan kalau ini diurai dan cukup panjang sekali. Tapi tidak apa saya baca saja secara cepat. Satu, niat. Dua, makan sahur. Tiga, sholat tarawih. 4, menamatkan Al-Quran. 5, i'tikaf di masjid. 6, zakat fitrah. 7, sedekah bulan Ramadan. 8, memberi buka orang puasa. 9, buka tepat waktu. Ke-10, sholat maghrib. Ke-11, makan tidak boleh kenyang. Dibagi 3 perut itu perintah itu diikuti. Yang ke-12, berdoa, berzikir dan beristighfar. 13, menggiatkan sholat jamaah. 14, mendalami ajaran agama Islam. 15, tidur siang. Itu semua perintah. Tidur siang diperintah. Itu sifatnya anjuran. Tidur sianglah kamu supaya kamu sembahyang waktu malam. Tidur siang berpahala, kalau sembahyang tarawih malam. Pahala juga. Tapi tidak ada pahala tidur siang. Kalau tidur juga malam. Kenapa tidur siang? Terlalu lapar. Kenapa juga tidur malam tidak sembahyang tarawih? Terlalu kenyang. Inilah ada nilainya. Ini sifatnya anjuran. Biar tidak tidur siang asal sholat tarawih. Itu dan 15 perintah. Sekarang 16 larangan. 18. Yang pertama dan makan minum siang hari. Itu larang mutlak. Mengadakan hubungan suami istri siang hari, larang mutlak. Bergelut suami istri keluar mani, larang. Yang keempat, muntah disengaja. Ini larang mutlak, batal puasa. Nah, sekarang peningkatan mutu menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, menahan anggota. Anggota ini 3 ditahan. Anggota apa tuh? Anggota tangan kita, kaki kita. Pertama menempeleng, memukul, menendang. Nah, itu. Walaupun terhadap anak sendiri. Nah, itu. Yang kedua, ini yang muda-mudi. Menahan, apa yang dikatakan pegang-pegang tangan, senggol-senggolan, cubit-cubitan, duduk di Pantai Losari, puasanya tidak sampai ke derajat takwa. Yang berikut lagi dan anggotanya juga yang digunakan untuk main domino, main apa saja bulan Ramadan. Puasa tidak sampai ke derajat takwa. Itu yang bersifat peningkatan mutu. Itu yang ke-8 dan ke-9 berkumur-kumur lebih 3 kali siang hari. Kemudian yang ke berapa lagi? Ke-12 berciuman suami istri pada usia-usia yang baru kawin. Tuh 13 dan
meneteskan obat ke hidung, ke telinga, ke kemaluan. Kemudian mandi tengah hari tepat. Itu puasa kita di saat kita haus, mandi lama-lama menyelam-nyelam. Nah, itu danaba. Nah, ini dilarang. Nah, ini sifatnya dari 5 sampai kepada 12 itu sifatnya mengurangi mutu. Nah, kalau sifat anjuran ya dari 13 sampai 18. Ialah menggosok gigi pagi hari, ya anjuran kalau dapat jangan. Tapi dilakukan tidak mengurangi mutu puasa. Mencabut gigi, injeksi, ya, kemudian mengusapkan minyak angin, ya, dan mencicipi kuah gulai. Ini sekedar afdal kalau ditinggalkan. Andai kata dilakukan tidak membatalkan puasa dan tidak mengurangi mutu. Jadi ingat danabaya, mutu ini yang sangat menentukan. Betul. Produksi yang tak bermutu tak laku. Tidak laku. Nah, itulah. Tidak dimau di orang. Nah, puasa yang tidak bermutu itulah puasa yang dapat haus dan lapar. Jadi kita harus berusahalah sekuat tenaga untuk mematuhi semua perintah yang terkait dengan ibadah puasa, meninggalkan semua larangan yang terkait dengan ibadah puasa. Itulah puasa sampai ke derajat takwa. 15 tambah 18 jadi 33 tangga. Tangga ini dinaiki satu-satu sampai ke puncak takwa. Tapi kalau tangganya dilompati, terutama peningkatan jatuh, bukan sampai di atas, tapi sampai di mana dan apa? Di bawah. Sampai di bawah. Begitulah ibaratnya dan apa? Puasa yang sampai ke derajat takwa yang membawa bahagia dunia akhirat. Itu. Ini lagi pakai apa lagi? Bolehkah berbuka puasa dengan mendahulukan diri dengan bercampur dengan istri? Nah, inilah yang sudah terkena dengan kalimat tadi. Kita disuruh kalau datang waktu berbuka supaya segera berbuka dengan minuman ringan, makanan ringan. Jadi bukan dengan yang demikian danaba. Puasa semacam itu tidak sampai ke derajat takwa. Sudah itu apalagi danaba? Bolehkah bercampur dengan istri atau bersebadan bersebadan sebelum masuk waktu imsak? Sedangkan mandi junub sesudah waktu subuh. Jawaban dalam Quran sudah ada. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan kamu campur selama hari masih malam. Boleh saja dan nabah mereka lakukan. Tapi harus ingat kalau kedengaran orang azan hanya harus berhenti. Karena dilanjutkan itu didenda 2 bulan dan nabah. Itu aja persoalan. Didenda 2 bulan? Artinya puasa berturut-turut. 1 kali berbuat itu 2 bulan dendanya berturut-turut. Ini bahayanya dan nabah. Nah, itulah danaba. Demikian pakai. Iya. Masih ada lagi danaba pertanyaan? Ada. Iya. Ini lagi pakai. Apa itu? Pertanyaan. Dari masyarakat ini. Iya. Yang ditanyakan pakai. Iya. Bagaimana proses terjadinya mimpi baik dan buruk? Dan mengapa dalam mimpi kadang terjadi dialog antara yang bermimpi dan orang yang sudah meninggal? Kenapa terjadi dialog itu? Begini danaba. Masalah mimpi Nabi sudah memberitahu ada 2 yang menjadi sumber lahirnya suatu mimpi. Satu, bisikkan malaikat. Yang kedua, bisikkan setan. Kalau bisikkan malaikat itu mimpi namanya mimpi yang baik. Ya, berarti kita diarahkan kepada atau diberikan peringatan kepada yang baik-baik atau diberitahukan kepada kita hal-hal yang baik. Tapi kalau mimpi yang jelek itu jelasnya dari setan. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu takwil satu mimpi. Apakah mimpi ini jelek atau mimpi ini baik? Kadang-kadang kita menafsirkan yang baik jadi jelek. Kadang-kadang mimpi jelek kita tafsirkan baik, itu kesalahan kita. Ya, bukan mimpinya salah, tetapi salah membuat takwil dan tafsir dari suatu mimpi. Jadi kalau mimpi itu lahirnya adalah dari 2 sumber. Sumbernya dari setan dan sumbernya dari malaikat. Kalau mimpi baik dari malaikat kita baca alhamdulillah. Tapi kalau mimpinya jahat dan
Ya, kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim sambil meludah ke kiri. Oh, ada meludah ya? Oh iya, cuma awas-awas meludah ke kiri, jangan terludahi mukanya istri. Nah, cuma itu yang perlu diingat dan Abah. Suatu contoh saja. Pernah orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mimpi. Nabi bilang, apa mimpimu? Kepala saya dipenggal. Dan lepas dari badan saya. Dan kepala itu lari, saya kejar. Nabi bilang, jangan kau bilang-bilang sama orang, itu mimpimu dari setan. Nah, itu contoh dan apa? Nah, gitu. Selesai, Pak? Iya, apalagi apa itu? Dalam sebuah buku tertulis bahwa orang yang meninggal dapat melihat seorang sekelilingnya, namun tidak bisa bicara. Oh iya. Pertanyaan, apakah hal tersebut benar? Iya. Sering disinggung tentang dalam roh. Dapatkah Pak Kiai memberikan gambaran singkat tentang hal tersebut berdasarkan petunjuk Al-Quran? Itu dari hadis. Bagaimana pula? Tunggu kan? Bagaimana pula pendapat yang menyatakan bahwa roh anak-anak yang meninggal dan para syuhada langsung dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah roh gini. Bila orang sudah dicabut rohnya oleh malaikat maut, dihadapkan kepada Tuhan, Tuhan mengatakan kembali ke alam barzahnya. Roh itu berada di sekitar tubuhnya. Sebelum ditanam. Jadi dia melihat itu orang-orang yang datang melayat itu mayit. Roh itu dapat melihat, matanya tidak melihat karena roh tidak berada di dalam tubuh. Tapi roh itu cukup tanggap siapa yang datang, dia tahu. Apa yang diucapkan dia tahu dan apa. Nah, lantas akan selalu ada sebelum mayat ini ditanam. Begitu mayat itu ditanam, sejajar tanah asli dengan tanah timbunan, roh itu masuk ke dalam tubuh. Ini kita dapati dalam hadis Sahih Bukhari. Begitu dan apa? Begitu Pak Kiai. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.